Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat? Masih semangat 45? Oke, Ibu absen dulu. Ardila hadir? Andini? Eva? Irfan Maulana? Muhammad Ihsan? Muhammad Rizky Hidayat, ya, Muhammad Rizky Hidayat. Lilis Ramdini, Silpi, Siti Lilit, Nurul Khotimah, Mahpudin, Jihan. Kenapa Jihan? Sakit atau alpa? Gak ada keterangan? Gak ada surat? Ita, Makmun tadi sudah izin sama ibu. Rehan? Gak ada Rehan. Alpa? Putri Aulia? Fatimah? Alpa lagi? Rizky? Tosa? Umaedi? Yunus? Sakit atau alpa? Sita? Sela? Sakit. Putri? Sumyati? Oke, kita doakan buat yang sakit semoga segera disembuhkan biar bisa ikut pembelajaran di hari berikutnya ya. Oke, sebelum kita mulai ke dalam kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dan kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermakna, bermanfaat juga untuk kita semua. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Ya, sebelum belajar mari kita baca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini kita ada kesepakatan kelas dulu ya. Nah, kesepakatan kelas yang pertama, tolong dibacakan. Datang tepat waktu. Tadi datangnya tepat waktu semua tadi pagi? Oke, pintar. Yang kedua, apa? Tolong dibacakan. Menjaga kebersihan kelas. Ada sampah tidak di lantai? Lihat. Kalau ada, boleh dibuang dulu ke depan. Ya, kalau ada boleh. Nggak ada? Nggak ada, berarti sudah bersih kelasnya? Oke. Yang ketiga apa? Tidak boleh menggunakan bahasa kasar ataupun kotor. Selanjutnya apa lagi? Harus saling menghormati antara guru dan teman sebaya kalian. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, itu paling utama. Tidak boleh membuli sesama teman.
Ya, jadi harus dijaga benar-benar ucapan kalian, takutnya menyakiti perasaan temannya. Dan selanjutnya coba dicek kerapihannya. Bajunya yang masih dikeluarkan tolong dimasukkan, dasinya dirapihkan. Sudah siap semua? Siap kita mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh berdiri, boleh. Tangan di dada. Indonesia tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita lakukan afirmasi positif dulu biar dalam diri kita itu ada aura-aura positif. Boleh pegang temannya. Boleh berpegangan, boleh mau pundak apapun itu terserah yang dipegang temannya. Oke, katakan bareng-bareng. Wahai temanku, kalian hebat. Wahai temanku, kalian kuat. Wahai temanku, kalian luar biasa. Afirmasi untuk diri sendiri. Wahai diriku, kamu hebat. Wahai diriku, kamu luar biasa. Aku mencintai diriku. Oke, kita give applause untuk kita semua. Oke, anak-anak di sini. Oke, masih ingat gak materi sebelumnya apa? Masih ingat gak materi sebelumnya apa? Tentang apa di situ coba? Masih ingat gak di pikiran kalian? Materi sebelumnya tentang apa? Jenis-jenis matrik dan transpose matrik. Oke, yang masih ingat jenis-jenis matrik itu apa saja? Ya, kalau transpose matrik masih ingat? Ya, benar. Suatu matriks yang diperoleh dari pertukaran
antara elemen baris dan kolom ataupun dari kolom dan baris. Jenis-jenis matrik juga ada banyak sekali ya yang tadi sudah disebutkan sama teman-temannya. Tuh, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nah, di sini ada dua tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba yang pertama, Lilit kelihatan nggak? Tolong dibacakan. Oke, selanjutnya. Yang kedua, tolong dibacakan, Ardila. Peserta didik mampu menyelesaikan dan mengerjakan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui operasi penjumlahan dan pengurangan materi. Oke, jadi ada dua tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian semua bisa mengetahui apa itu konsep dari penjumlahan dan pengurangan matrik dan juga dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui operasi dan penjumlahan matrik, penjumlahan dan pengurangan matrik, seperti itu ya. Oke, anak-anak, berbicara tentang matriks, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau kita sudah berbicara mengenai matriks? Apa? Kolom. Lalu apa lagi? Ya, ada kolom, ada baris, ada ordo, ada juga elemen gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai matrik pasti kita mengingat itu. Oke, bagaimana sih? Apakah ada bagaimana kita menerapkan permasalahan kita sehari-hari itu melalui operasi matrik? Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak dipecahkan melalui matriks? Bisa, sangat bisa. Contoh seperti ini. Ibu mempunyai toko mebel atau toko furniture. Biasanya dalam toko itu ada apa? Kasur, almari, kulkas, boleh. Nah ya, persediaan awal ibu kulkasnya tinggal 2, almarinya tinggal 4. Kasurnya tinggal 1. Nah, karena persediaan mulai sedikit, akhirnya ibu membeli persediaan lagi agar persediaan ibu bertambah. Cara menambahkan persediaan awal dengan persediaan yang ibu beli itu bisa kita pecahkan melalui matrik. Seperti itu ya. Nah, jadi materi hari ini kita akan berbicara mengenai operasi matriks dalam penjumlahan dan pengurangan matriks, seperti itu. Nah, perhatikan ke depan. Pengertian operasi matriks. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengertian operasi matrik, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi. Ayo kita berdiri. Biar nggak ngantuk, berdiri. Boleh melakukan peregangan, boleh ya. Peregangan dulu biar nggak ngantuk, boleh ya. Ini ice breaking ya. Kalau ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, nggak boleh. Bisa ya? Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Oke, duduk. Oke, kita kembali ke operasi matrik. Boleh diperhatikan ke depan. Pengertian dari operasi matriks.
Apa itu pengertiannya? Operasi matriks adalah operasi terhadap dua atau lebih matriks. Operasi matriks itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Yang kita bahas hari ini hanya penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan matriks. Apa itu penjumlahan matriks? Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oke, perhatikan ke depan contoh, misal di sini ada dua matriks. Ini A, ini B. Nah, kita bisa menjumlahkan matriks A dengan matriks B ini jika matriksnya elemennya seletak. Artinya apa? 2 seletak dengan berapa? 1. 3 seletak dengan 2. 4 seletak dengan 3. Dan 5 seletak dengan 4. Nah, itu adalah penjumlahan matriks. Paham? Selanjutnya, pengurangan matriks. Sama, tidak ada bedanya, hanya yang membedakan, lihat rumusnya. A dikurangi B artinya A ditambah min B. Contoh di sini ada dua matriks. Kalau tadi bisa langsung dijumlahkan ya, ini penjumlahan. Kalau pengurangan bisa langsung kalian kurangkan, tapi bisa juga ada yang lebih mudah. Kalau seperti ini, ketika kalian mendapatkan angka atau elemen yang biasanya ada negatifnya, itu selalu terkecoh. Bu, pusing ini gimana caranya, gitu kan? Pasti itu yang selalu jadi pertanyaan, negatifnya. Nah, caranya gimana? Matriks B ini, kamu rubah elemennya. Merubahnya gimana, Bu? Merubah dari yang positif menjadi negatif, dari yang negatif menjadi positif. Di sini B-nya semua positif, maka B ini kamu rubah semua elemennya menjadi negatif. Maka A ditambah min B. Gitu ya. Jadi tinggal kamu tambahkan dengan yang sudah dirubah menjadi negatif kalau positif. Kalau misalnya negatif ya tinggal dirubah lagi menjadi positif. Seperti itu untuk pengurangan. Biasanya kalau kamu sudah merubah, kamu akan mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua matriks. Syaratnya apa? Coba tolong dibacakan. Syaratnya apa? Ada penjumlahan atau dikurangkan dengan matriks B apabila keduanya memiliki ordo yang sama dan mempunyai elemen-elemen yang sama. Ya, ordo yang sama. Ordo itu ada 2 kali 2, ada 3 kali 3, atau 2 kali 3. Artinya, kalau 2 kali 2 itu berarti ada 2 baris, 2 kolom. Perhatikan di sini, ordonya berapa kali berapa? Artinya dia berarti mempunyai 2 baris, 2 kolom. Ini apakah sama? Berapa? 2 kali 2 baris, 2 kolom. Nah, itu yang disebut dengan ordo. Kalau elemen itu angkanya. Nah, itu adalah elemen. Contoh soal sederhana. Nah, di sini ada contoh soal sederhana. Ada 3 matriks A, B, dan C. Ordo matriks A yaitu 2 kali 2. Artinya 2 kolom, 2 baris. Ordo matriks B sama. 2 kali 2. Artinya 2 kolom, 2 baris. Ordo matriks C itu 2 kali 3,
artinya 2 kolom 3 baris. Maka yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan matriks apa? Matriksnya bisa tidak dijumlahkan? Kenapa? Iya, karena ordonya berbeda. Ordonya 2 kali 3. Udah bisa ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, diketahui. Oke, ada soal. Karena yang bisa dijumlahkan hanya matriks A dan matriks B, maka kita jumlahkan matriks A dan matriks B. Matriks A itu elemennya berapa? Elemennya berapa? Kalau matriks B? Nah, untuk penjumlahan bisa langsung dijumlahkan aja. 2 seletak dengan angka berapa? 3 seletak dengan angka 4 seletak dengan dan 5 seletak dengan kita jumlahkan, maka menghasilkan berapa elemennya? Ya, benar sekali. 1, 10, 0, dan 3. Nah, itu hasil dari penjumlahan. Sekarang pengurangan. Lihat di depan yang matriks B-nya. Awalnya matriks B itu elemennya min 1, 7, min 4, 8. Benar? Nah, untuk pengurangan agar mudah menyelesaikannya, maka matriks B-nya dirubah. Yang tadinya min 1 dirubah menjadi 1. Yang tadinya 7 dirubah menjadi min 7. Yang tadinya min 4 dirubah jadi 4. Yang tadinya 8 dirubah menjadi min 8. Setelah itu kalau sudah dirubah, kita jumlahkan. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 4 ditambah 4 hasilnya 3 ditambah min 7 hasilnya min 5. Dan 5 ditambah min 8 hasilnya min 3. Nah, itu adalah pengurangan. Bu, kok 3 ditambah min 7 min 5? Contoh sederhana seperti ini. Kamu punya hutang 7 kelereng. Itu hutang ya. Kalau min itu hutang. Anggap aja hutang. Nah, kamu bayar 3. Berarti sisanya masih hutang apa utuh? Hutang. Hutang kamu sisa berapa? 5. Nah, seperti itu penjumlahannya kalau kamu misalnya cari mudahnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Gitu ya. Next. Nah, di sini ada soal cerita. Oke, sebelum masuk ke soal cerita, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya, oke, tepuk aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Pintar sekali nih ya, alhamdulillah pada fokus nih. Oke, di sini ada soal cerita dalam penjumlahan. Di suatu kota terdapat 2 toko mebel. 2 toko mebel itu bernama Alam dan bernama Restu. Beberapa jenis mebel yang dijual di toko itu ada rak piring, ada almari, dan kasur. Berikut ini adalah persediaan mebel yang ada di kedua toko tersebut. Toko Alam, rak piringnya 4. Toko Alam, almarinya 5. Dan toko Alam mempunyai kasurnya persediaannya tinggal 3. Toko Restu persediaan rak piringnya ada 5. Kalau masih toko Restu almarinya ada 8. Dan kasurnya ada 7. Itu persediaan awal. Untuk menambah persediaan barang, kedua pedagang tersebut pada hari yang sama melakukan pembelian mebel-mebel baru.
yang jumlahnya disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel pembelian ya. Toko Alam melakukan pembelian rak piring 10, almari 9 dan kasurnya 5. Toko Restu melakukan pembelian rak piringnya 11, almarinya 6 dan kasurnya 8. Maka bagaimana caranya? Nah, berapa banyakkah persediaan ketiga jenis mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian? Di sini ada tanda tanya, gimana caranya? Nah, di sini kedua tabel pada uraian tadi yang sudah di slide, jika diubah ke dalam bentuk matriks dan dijumlahkan adalah sebagai berikut. Matriks A itu A4, 5, 3, 5, 8, 7 elemennya. Matriks B elemennya 10, 9, 5, 11, 6, dan 8. Kita jumlahkan kedua matriks. Ya, yang tadinya persediaan awal, setelah melakukan pembelian dijumlahkan, maka menghasilkan berapa? 14, 15. Nah, itu persediaan sekarang yang ada di toko ya. Berdasarkan informasi dari penjumlahan matriks tersebut, diperoleh informasi persediaan mebel di kedua toko tadi adalah sebagai berikut. Nah, jadi tabelnya ini persediaan sekarang yang sudah ada di toko. Nah, itu untuk penjumlahan. Gampang tidak? Mudah? Paham? Paham, insya Allah ya. Insya Allah. Selanjutnya di sini ada soal cerita dalam pengurangan. Nah, stok yang tadi yang sudah dilakukan pembelian lagi kan mulai banyak tuh stoknya. Nah, akhirnya karena mulai banyak datanglah pembeli buat membeli stok yang ada. Dari stok terakhir kedua mebel tadi, di hari berikutnya beberapa pelanggan datang untuk membeli sejumlah mebel di masing-masing toko mebel. Dengan jumlah mebel yang terjual di hari itu, Toko Alam rak piringnya terjual 2. Almarinya terjual 5. Kasurnya terjual 6. Toko Restu rak piringnya terjual 4. Almarinya terjual 3 dan kasurnya terjual 5. Nah, berapa banyakkah persediaan ketiga jenis mebel setelah dilakukan pembelian oleh pelanggan tadi? Nah, ini pengurangannya dari yang persediaan mulai banyak tadi. Setelah datang pembeli untuk membeli mebel yang 3 jenis tersebut, maka dihasilkan stok awalnya 14, 15, 8, 16, 14, dan 15. Pembelian dari pelanggan tadi ada 2, 5. Nah, kita kurangkan. Tadi sudah Ibu bilang. Untuk matriks yang pembeliannya itu dirubah ya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Maka yang tadinya 2 dirubah menjadi negatif 2. Yang tadinya 5 dirubah menjadi negatif 5. Yang tadinya 6 dirubah menjadi negatif 6. Yang tadinya 4 dirubah menjadi negatif 4. Yang tadinya 3 dirubah menjadi negatif 3. Yang tadinya 5 dirubah menjadi negatif 5. Tinggal ditambahkan dengan negatif. 14 ditambah min 2. Jadi hasilnya berapa? 12. 15 ditambah min 5. Jadi 10. 8 ditambah min 6. Jadi 2. 16 ditambah min 4. 14 ditambah min 3. Dan terakhir 15 ditambah min 5. Nah, ini persediaan sekarang setelah ada pelanggan datang.
Oke, selanjutnya Ibu sudah membuat kelompok ya. Jadi tolong kembali ke kelompok yang sudah Ibu buat. Silakan dilihat namanya di kelompok berapa kalian, boleh. Dicek langsung kembali ke kelompok. Kelompok 1 ada Muhammad Ihsan, Irfan, Silvi, Lilis, Nurul Khotimah, Tosa, sama Umedi. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di tengah, Lilit, Jihan, Eva, Mahpudin, Rizky, Fatimah, sama Sela. Kelompok 3 sebelah sini ya. Nggak apa-apa. Riki nggak ada namanya. Coba kembali dulu ke kelompok Ibu, lihat ada yang, karena tadi banyak yang nggak masuk kan, berarti kita lihat yang kurang. Ki, kamu boleh ke sini ya. Oh iya, boleh. Kelompok 1 tadi mana? Ini, Bu. Oh iya, maaf. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 1. Oke, ini Ibu buat kelompok sesuai dari penilaian awal kita ya. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalau yang masih bingung boleh ditanyakan. Iya. Kalian di kelompok 3 kan? Yang ini. Ini untuk yang nanti presentasi. Nah, jadi kalian bisa melihat. Ini kalau kerjakan yang kelompok 1. Boleh. Apa? Ini untuk ketika presentasi kelompok 2. Jadi kalian sudah punya pegangan. Iya. Kerjain yang ini ya. Mana? Ya, ini tulis di nama-namanya di sini, ada petunjuknya sama nama-nama kelompoknya. Ya, kasih Ibu. Ya. Ini dijumlahkan ya, mana tadi kelompok 1 punya kelompok 1. Nah, ini dijumlahkan 2 dengan yang ini, dengan matriks tinggal dijumlahkan saja. Dan matriks ini juga yang keduanya pengurangannya. Jadi tinggal dikurangi saja, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Gimana, ada kesulitan nggak? Ya, itu soal. Yang kelompok 2 yang mana? Ini. Ini kelompok 3 Ibu. Ini kelompok 3. Ini ketika kelompok 3 nanti presentasi kalian ada soal yang kelompok 3 gitu. Tapi kelompok yang punya kelompok 3 nggak usah dijawab, berarti jawabnya sama kelompok 3, itu hanya kalian punya pegangan soal aja. Ya, nanti kalau untuk jawabannya nanti dijelaskan sama kelompok 3 ketika presentasi. Jadi kalian hanya menjawab yang punya kelompok kalian saja. Yang kelompok 3 ini kan soalnya agak susah ya, sengaja karena Ibu lihat dari penilaian kemarin. Kalian sudah mulai unggul, jadi Ibu kasih materinya yang lumayan ini. Insya Allah kalian bisa, karena Ibu tahu kemampuan kalian.
Iya. Hadiah. Iya, ditulis itunya. Nanti ketika dipresentasi enak, tinggal langsung mempresentasikan aja. Jadi kalian mempresentasikan itu sama dengan kalian memberikan caranya ke teman-teman yang lain gitu ya. Ini kok nggak ada pernya? Nanti untuk yang alfa, kalau sudah 3 hari nggak masuk, dijenguk ya. Ya takutnya kan mereka ada kendala apa, kalau nggak kalian koordinasi sama wali kelas. Ada kesulitan nggak? Mana soal? Itu mah punya kelompok 3 kan kita Ya, cuma nanti ini jelas sama kelompok 3. Ya kelompok 2 sudah? Udah. Ada kesulitan nggak? Itu ada 2 ya, penjumlahan sama pengurangan. Ya. Langsung aja di jawabannya di situ. Ya, Ibu. Itu dijumlahin. Kalau yang pengurangan, yang B-nya dirubah dulu ya. Kalau misalnya ini gimana, Bu? Ini 4, ininya 3. Bisa nggak? Enggak, itu nggak bisa karena beda ordonya. Kalau misalnya mungkin tadi seperti ini ya. Ini 2 kali 2. Nah, ini misalnya di sini ada. Nah, ini bisa nggak bisa. Jadi harus yang sama. Oh, iya, Bu. Tuh. Makasih, Bu. Ya. Kenapa? Pengurangannya ada tulis di mana, Bu? Yang mana? Ini udah nih. Iya. Kan udah kan. Ini dijumlahin sama ini. Nah, udah hasilnya. Nah, kalian melihat deh, ada kesamaan nggak dari kedua matriks ini? Beda. Sama-sama berordo 2 kali 2. Kalau untuk hasilnya pasti berbeda karena kan berbeda juga di sininya. Ini. Iya, ini sudah hasilnya sudah benar. Tinggal kamu di sini ada pertanyaan, perhatikan matriks P. Rp3.000.000 ditambah Rp3.500.000. Jadi berapa? Rp6.500.000. Nah, ini Dil. Ditambah dengan ini. Ini Dila dari mana? Hasilnya 38. Ini nih soal yang keduanya. Jangan lupa nih dikerjain nih. Ini soal yang keduanya nih. Di suatu pasar terdapat 2 orang pedagang melon. Nah, nih dijawab di sini. Tuh. ABC. Iya. Ayo dikerjakan bareng-bareng sama teman-temannya.
Saling kerja sama ya. Boleh, kalau ada kesulitan boleh. Kalau ada kesulitan boleh ya ditanyakan. Takutnya masih ada yang nggak paham, boleh langsung tanyakan ke ibu. Di depan, di depan. Semuanya. Boleh semuanya. Tapi nanti kalau nggak boleh 2 orang, boleh 2 orang aja. Perempuan nggak masalah, itu kan kelompok kalian. Ada sama kelompok kalian boleh 2 orang, siapa aja. Nanti yang satu menulis, yang satu menjelaskan. Nanti disiapin untuk presentasinya ya. Yang ini tidak usah, nanti dijelaskan sama kelompok 3. Nanti disiapin, jangan saling dorong-dorongan, harus ada yang siap untuk presentasi 2 orang. 2 orang aja, satu yang mencatat, satu yang menjelaskan ke teman-temannya sampai mereka paham. Nanti kalau sekiranya kamu nggak paham, boleh tanyakan ke teman-temannya. Biasanya dari teman tuh suka langsung menyerap. Pengurangan ya, Bu? Iya, itu pengurangan. Jangan lupa Dil itu yang B-nya. Ya. Paham.
Kalau ngerjain yang ini bisa nggak kira-kira? Soal yang kelompok 3 bisa ya? Dikit. Harus bisa, walaupun misalnya kalian kebagiannya kelompok yang pertama, tetap terus soal kelompok 2 dan soal kelompok 3 harus juga dipelajari. Ya. Nanti di ujian ada ini. Nanti di ujian ada. Sil, ada yang masih bingung, Silvi? Enggak ya, Silvi udah ini ya, udah bisa ya, paham ya. Ada yang kurang nggak dari penjelasan Ibu? Namanya jangan lupa, nanti disebutin karena untuk penilaian juga. Ada penilaian mandiri, ada penilaian kelompok ya. Jadi jangan lupa ditulis namanya. Kalau yang tidak hadir nggak usah. Itu yang pengurangan. Iya. Ini. Iya. Ya betul sekali. Kamu luar biasa. Selalu luar biasa kalian. Yang mana? Yang ini, syarat 2 mat. Tadi kan udah Ibu jelasin apa syaratnya. Catat mulai di sini. Syarat 2 matriksnya diisi ini, nanti dijelasin ke teman-teman.
Sudah semua? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1 sudah? Sudah siap untuk mempresentasikan di depan teman-temannya? Ya. Jadi kalian menjelaskan cara bagaimana menyelesaikan soal yang ada di kelompok kalian masing-masing ya. Oke. Baiklah, sebelum kita mempresentasikan satu kelompok masing-masing maju ke depan, kita melakukan ice breaking lagi. Hayu. Hayu biar semangat. Anak-anakku yang baik hati, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mari, yuk silakan kita berdiri dulu. Ice breakingnya seperti ini ya. Ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ini. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Muter kan 8 itu bulat ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Di setiap ada buletan kamu pinggulnya. Oke? Oke, bisa? Ulangi ya. Ya, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Pinggulnya dihituin ya, biar ketahuan itu nomor berapa, nomor 8 gitu. Oke, ulangi sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Mana kelompok 1? Boleh 2 orang. Presentasi ya. Dibawa LKPD-nya. Untuk yang kelompok lain, silakan dilihat soal kelompok 1 nanti dijelaskan oleh kelompok 1. Berdua. Ini ada spidolnya. Boleh perkenalkan dulu, sebutin nama-nama kelompoknya walaupun mereka tidak maju tapi mereka mengerjakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang nomor 1. Perhatikan kelompok 2 dan 3.
Siapa yang mau kamar mandi boleh, silahkan kalau mau kamar mandi. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, silahkan yang mau kamar mandi boleh. Jangan lama-lama ya. Kelompok 1 nggak apa-apa, langsung aja juga karena kan anak-anak juga sudah sudah memegang soalnya. Jadi langsung aja. Langsung aja dijelasin kaliannya. Nah, itu ada matriks A dan dengan matriks B gitu. Diperhatikan sama kelompok yang lain, diperhatikan soal dari kelompok 1 ya. Nah, ini ada matriks A dengan matriks B. Ya. Matriks A berjumlah 2, 3, 1, 4 dan matriks B berjumlah 1, 2, 3, 1. Matriks A tambah sama dengan Ya. tambah 1, 3 tambah 2, 1 tambah 3, 4 tambah 1. Hasilnya 3, 5, 4, 5. Nah, itu untuk hasil kelompok 1. Kira-kira menurut kalian benar tidak jawabannya? Benar, sama dengan jawaban yang kalian kerjakan. Sama, oke, lanjut nomor 2-nya. Ketahui matriks 4, 6, 3, 2, 5, 8. 9, 1, 3, 4, 5, 10. Iya, itu yang pengurangan. 2, 3, 1, 4 ditambah min 1, min 2, min 3, min 1 sama dengan 2 tambah min 1 kali Tambah min tambah min 2. 1 tambah min 3, 4 tambah min 1. Hasilnya 1, 1, min 2, 3. Nah, itu untuk presentasi dari kelompok 2. Masih ada? Ada Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. A 4, 6, 3, min 2, 8. 9, 1, 3, 4, 5, 10. Kali tambah L 4, 6, 3, min 2, 5, 8. Tambah 9, min 1, 3, 4, min 5, 10. Sama dengan 4 tambah 9, 8, 3. Min 2 tambah 4, 5 tambah 5, 8 tambah 10. Hasilnya 13, 5, 6, 2, ini aja. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Untuk kelompok 1 kita kasih apresiasi dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. Ulangi. 1, 2, 3. Kasih W, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sekarang kalau boleh untuk kelompok 2 dipresentasikan. Ayo, ini keren nih. Cowok semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 5, di antaranya Bapak Ramayati, Sumiati, Lili, Muhammad Rizky Hidayat, dan Mas Budi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aritmetika. Aritmetika tentang matriks penjumlahan dan pengurangan ya, oke, silakan dilanjut ya. Untuk kelompok 2 ini sedikit agak susah, jadi tolong diperhatikan. Jadi penjumlahan matriks itu A-nya 2, 3, 1, dan 4. Kalau B-nya 1, 2, 3, 1. Jadi tinggal tambahkan 2, 1, 2 ditambah 1 berarti 3. 3 ditambah 2 berarti 5. 1 dan 1 ditambah 3 berarti 4. 4 ditambah 1 berarti 5. Jadi hasilnya 3, 5, 4, 5. Dan penjumlahan matriks Ya. jadi pengurangan seperti tadi saja pertambahan penjumlahan yang bedanya juga dikurang. Gimana sudah? Ditambah 3 ditambah 2 berarti 1 ditambah 5 berarti 4 ditambah 2 kemudian 2 berarti hasilnya ini yang kalian. Ya, silakan diperhatikan hasilnya. Benar gak hasilnya? Sesuai tidak? Sesuai tidak? Sesuai, baiklah. Sudah, oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasinya. Keren tidak? Keren. Berarti kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke. Sekarang kelompok 3 silakan. Kelompok 3, perhatikan yang lainnya. Ini persentase kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini soal cerita. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soal dari tabel perjumlahan pengurangan operasi penjumlahan pada matrik. Dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan membuat dua cabang toko kue di Padang dan di Medan. Toko kue itu menyediakan dua jenis kue, yaitu Ika Ambon dan kue lapis. Biaya bahan ditangani oleh saudara perempuan dan biaya untuk seks ditangani oleh saudara laki-laki. Biaya untuk tiap-tiap kue seperti Padang dan Bungkus, tabel biaya Padang dalam rupiah. Perhatikan. 1 juta. Kue lapis 1.200.000. Bungkus set 2 juta. Dan kue lapisnya 3 juta. Dan tabel biaya Sufi Medan dalam rupiah. Bahan kue di Ambon 1.500.000 dan kue lapis 1.700.000. Ya. Setnya 3 juta dan untuk kue lapisnya 3.500.000. Berapa total biaya yang diperlukan untuk membuat toko? Silakan dicatat. Ini spidolnya kurang ada. Nah, dari penjumlahan kue tersebut kita bisa menentukan dengan menambah 1 juta ditambah 1.500.000 yaitu 2.500.000. 1.200.000 ditambah 1.700.000 yaitu 9.500. Dan 2 juta ditambah 3 juta yaitu 2 juta. Dan 3 juta ditambah 3.500.000 yaitu 6.500. Syarat dua matrik bisa dijumlahkan adalah matrik A dan B mempunyai formula yang sama dan elemen. Operasi pengulangan dua matrik. Konsep untuk operasi pengulangan dua matrik sama dengan operasi penjumlahan dua matrik. Untuk lebih memahaminya, kami begitu. Di suatu pasar terdapat dua orang pedagang melon. Jenis buah yang dijual antara lain melon dengan kualitas tinggi dan melon dengan kualitas sedang. Pedagang satu memiliki 17 kg melon kualitas tinggi dan 16 kg melon kualitas sedang.
melon kualitas tinggi dan 10 melon kualitas sedang. Sedangkan pedagang kedua terjual 18 kg melon kualitas tinggi dan 15 kg melon kualitas sedang. Berapakah persediaan melon setiap pedagang sekarang? Kualitas tinggi dan kualitas sedang pedagang 1 17 dan 14. Pedagang 2 kualitas tingginya 23 dan kualitas sedangnya 18. Yang itu bisa disebut dengan matriks A. Dan matriks B-nya kualitas tinggi dan kualitas rendahnya pedagang 1 yaitu 15 dan 10, pedagang 2 18 dan 5. Bentuk matriks dan tabel di atas. Nah, untuk pengulangannya yang tadinya positif jadi negatif. Kayak lihat di sini. Ya, perhatikan. Jadi 17 dikurangi 15 yaitu 2, 14 dikurangi 10 yaitu 4, 43 dikurangi 18 yaitu 5, dan 18 dikurangi 15 yaitu 3. Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 2 dan 1 ada yang ditanyakan tidak? Paham yang dijelaskan oleh kelompok 3? Masih ada? Maka persediaan melon setiap pedagang juga terjual. Persediaan melon pedagang 1 32 kg melon kualitas tinggi dan 24 kg melon kualitas sedang. Persediaan melon pedagang kedua 41 kg melon kualitas tinggi dan 33 kg melon kualitas sedang. Ya, Cukup sekian boleh. dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apresiasi lagi. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, keren untuk kelompok 3. Itu soal cerita ya. Selanjutnya, silahkan di sini Ibu ada soal mandiri. Nah, karena tadi
Karena tadi kalian sudah paham semuanya, tidak ada lagi yang bertanya, boleh dikerjakan soalnya. Dikeluarkan alat tulisnya, dikerjakan mandiri. Oke, silahkan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Silahkan dikerjakan, tulis namanya jangan lupa. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ya, silahkan. Pengulangannya sama kayak yang di bawah. Iya. Oh iya, perhatikan. Tadi untuk hasil dari kerja kelompoknya, untuk kelompok 1 sudah bagus ya. Jadi tolong ditingkatin lagi. Kelompok 2 juga presentasinya nanti tolong ditingkatin lagi ya. Kalau masih ada yang ini boleh nanti tanyakan lagi ke Ibu. Kelompok 3 udah luar biasa ya. Nanti tolong ditingkatin lagi. Kenapa? Yang mana? Iya, ini ya. Iya, yang ditambahin, tinggal ditambahin aja 2 sama ini. Satu-satu gitu Bu. Satu-satu benar sekali.
Sudah, Ardila? Sudah? Oke, yang sudah dikumpulkan sama ibu. Nah, sudah boleh dikumpulkan. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nanti ibu ambil. Dikumpulkan bukunya di kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Oke. Ya, dikumpulkan boleh di situ di depan. Oke. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini coba dari kegiatan kita hari ini, dari pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi apa? Ada yang bisa menyimpulkan boleh? Apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Iya, benar sekali. Matriks itu bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apalagi? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Kesimpulannya, matriks itu berordo. Ya, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan hanya yang ordonya elemennya selatan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kelompok 1 tadi sudah bisa semuanya? Ya, oke. Kelompok 2 paham? Kelompok 3 sangat paham. Oke. Oke, tadi hasilnya sudah dikumpulkan, sudah selesai semuanya ya. Nanti ibu nilai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini tentang tadi yang sudah jelaskan, tadi juga sudah disimpulkan sama temennya. Ibu berarti kalian sudah paham sama apa yang penjelasan dari ibu. Nah, pertemuan selanjutnya itu mengenai inverse. Nah, itu juga harus kalian pelajari sebelum kita mulai pembelajaran nantinya, biar nanti tentang inverse itu kalian tidak bingung lagi gitu ya. Jadi dipelajari lagi di rumahnya, belajarnya yang giat lagi, yang semangat lagi, jangan males-malesan gitu ya. Anak-anak, ibu harap kalian di rumah kalau misalnya masih belum paham, nanti boleh tanyakan lagi ke ibu ya. Oke, untuk alat tulisnya boleh dimasukkan. Oke. Ya, silakan dimasukkan.
Oke, sekarang kita refleksi. Oke, refleksi. Gimana pembahasan dari Ibu? Apakah mudah dipahami? Mudah. Apakah penjelasannya terlalu cepat? Tidak. Kalau oke, anak-anak, nanti kalau misalnya kamu butuh bimbingan khusus, boleh langsung hubungin Ibu aja ya. Iya. Nah, ini untuk kelompoknya juga ya. Tadi kalau misalnya kamu presentasi, tolong lebih kompak lagi, disiapkan dulu ya. Oke, sebelum penutup kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya seperti ini. Clue-nya orang ketiga. Ibu punya teman. Orang pertama namanya Santi. Orang kedua namanya Denny. Ki, Rizky mana Ki? Orang ketiganya siapa Ki? Orang ketiganya? Salah. Ibu punya tetangga. Orang pertama namanya Lina, orang kedua namanya Santi, orang ketiganya siapa? Pinter. Ayo. Coba lihat. Ibu punya saudara, lihat. Ya, orang pertama namanya Lita. Orang kedua namanya Leni. Orang ketiganya siapa, Lid? Ya, siapa? Oke, berarti masih belum connect. Ingat ya, clue-nya apa? Orang ketiga. Namanya siapa? Tosa. Orang pertama namanya L. Orang pertama namanya Al. Orang kedua L. Orang ketiganya siapa, Tosa? Ah? Dul. Salah. Ayo, belum connect nih. Orang pertama Pak Wahyu. Orang keduanya Bu Enok. Orang ketiganya siapa? Bu Lilis. Salah. Orang pertama Bu Pebi. Orang kedua Bu Uyun. Orang ketiganya? Orang ketiganya Ibu Enok. Oke, betul. Ayo. Orang pertama Ardila, orang kedua Andini, orang ketiganya siapa? Kamu? Orang pertamanya Ita, orang keduanya Riki, orang ketiganya siapa? Ingat, clue-nya orang ketiga, jadi harus disebutin orang ketiganya Lita, orang ketiganya harus disebutin seperti itu. Oke. Karena pembelajaran ini udah selesai sampai di sini. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa belajar di rumah dengan giat karena sebentar lagi kita akan menghadapi. Oke. Silakan ketua kelas ditutup. Siapkan. Kita belajar dari kita baca Kita belajar dari kita baca Silahkan boleh keluar yang sudah.
Makasih Adil.